Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ajar Tips, ayo belajar matematik. Kali ini kita berjumpa lagi di materi Pitagoras yang kedua ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang asal-usul atau pembuktian teorema Pitagoras, dan kali ini masih terkaitan dengan Pitagoras, yaitu mengenai bagaimana cara mengetahui segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul, tapi dengan menggunakan rumus Pitagoras. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Tapi jangan lupa kalian untuk like, subscribe, kemudian komen. Kalau ini bermanfaat, silahkan di-share materi-materi ini. Terima kasih ya. Langsung saja untuk materinya ya. Kita sebelumnya mengulas kembali tentang materi-materi, karena tadi sudah kita membuka dengan segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul. Nah, kita akan mengulas kembali apa itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu apa? Yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini ya. Ini 90 derajat. Hanya satu saja sudutnya, itu yang tegak lurus atau 90 derajat. Kemudian yang kedua, segitiga lancip. Segitiga lancip apa? Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya itu besarnya kurang dari 90 derajat. Ini ya, ada 65, 70, 45. Nah, itu apa? Segitiga lancip. Kemudian segitiga tumpul apa? Segitiga tumpul itu segitiga yang salah satu, hanya salah satu ya, hanya satu saja sudutnya lebih dari 90 derajat. Lebih, ingat, lebih. Ini ya, ada 125, lainnya 20, 35. Oh iya, ini penggunaan sudut-sudutnya ini harus dalam satu segitiga itu jumlahnya 180. Jadi kalian tidak boleh asal ya. Tidak boleh asal ketika nanti kamu membuat segitiga, tidak boleh asal. Ini yang penting kalau lancip di bawah 90 derajat, ini 70, 70, 70. Padahal itu jumlahnya berapa? 210. Tapi kaidahnya, aturannya itu satu segitiga itu 180 derajat jumlah semua sudutnya. Lanjut. Nah, ini kita misalkan ya, masuk ke materi ini. Misalkan dalam suatu segitiga ABC memiliki panjang sisi yang diwakili oleh sisi A, B, dan C ya. Nih. Nah, kita anggap misal C-nya itu sisi yang miring. Kemudian sisi A dan sisi B merupakan alas ataupun tinggi. Boleh kebalikan, boleh ya. Nah, ini. Nah, maka kita dapat menentukan jenis segitiganya dengan teorema Pitagoras. Yang pertama itu apa? Jika C kuadrat, tadi C kuadrat itu miring ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini termasuk kategori segitiga siku-siku. Nah, yang kedua, apabila C kuadratnya itu kurang dari atau lebih kecil ya dari penjumlahan A kuadrat dan B kuadrat, maka itu termasuk kategori segitiga lancip. Dan yang ketiga, jika C kuadratnya lebih besar, ini lebih besar bacanya, A kuadrat ditambah B kuadrat, maka masuk kategori segitiga tumpul ya. Ini teorinya. Kemudian, nah, ini ada kasus lagi. Kalau ada soal seperti ini, apabila gambar segitiganya bukan segitiga siku-siku, Pak. Nah, bagaimana kita menentukan segitiga, menentukan sisi A, sisi B, dan sisi C? Nah, misalnya di gambar ini ya, ada 3, 5, 6. Kita kan belum tahu mana yang sudutnya 90 derajat atau mana yang siku-sikunya di mana. Nah, maka untuk acuan apabila kita memakai rumus Pitagoras, nah, ingat, sisi yang terpanjang kita anggap sebagai sisi yang miring atau sisi C-nya ya, C-nya.
atau miring gitu. Sehingga seperti ini. Nah, dari rumusnya seperti itu. C kuadrat bla 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 A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini yang dimaksud titik-titiknya itu nanti bisa kemungkinan sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, kalau sama dengan siku-siku, kalau kurang dari lancip, kalau lebih dari tumpul. Itu ya. Sehingga apa? Ini kita anggap C-nya yang paling besar, yaitu apa? C-nya 6 kuadrat, 6 ya. A-nya 5 kuadrat, B-nya 3 kuadrat. Nah, masalah yang di sini mau 5, 3 terserah. Yang penting C-nya itu yang terbesar. Oke? Nah, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Nah, jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya 10, 6, dan 8, maka segitiga tersebut termasuk segitiga A tumpul, B siku-siku, atau C lancip. Nah, langsung kita jawab ya. Nah, langkah pertama kamu harus tahu dulu sisi miringnya ya. Pemisahan sisi miringnya terlebih dahulu. Nah, karena 10 itu yang terpanjang, maka 10 kita anggap sebagai C, yang lainnya sebagai A dan B. Misal 8-nya itu A, 6-nya itu B. Bolehkah kebalik, Pak? Boleh ya. Yang penting aturannya apa? C itu yang terpanjang. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus teorema Pitagoras. Rumusnya apa? Nah, seperti ini ya. C kuadrat bla 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 A kuadrat plus B kuadrat. Kenapa tidak ada tandanya? Nanti terakhir ya. Nah, kita masukkan angkanya. C-nya tadi 10, A-nya 8, B-nya 6. Berarti 10 kuadrat bla 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 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan berapa? 100 ya. 8 kuadrat 64 ditambah 36. Kemudian nah 100 ya. Kemudian 64 ditambah 36 berapa? 100. Nah, ini di sini nanti akan penempatan tanda sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. 100 bla 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 100. Ini kira-kira apa? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Ya, betul, sama dengan. Nah, karena ini sama dengan, maka kita sebut sebagai segitiga siku-siku. Ingat apa? Ini aturannya ya. Nih, aku baca. Oke, paham ya? Nah, contoh nomor 2. Seperti ini ya. Nah, tidak usah saya bacakan, kalian simak aja ya. Nah, oke, kalian paham? Iya. Yang intinya seperti yang di pertemuan sebelumnya, dalam materi teorema Pitagoras kalian harus bisa menguasai kuadrat dan akar kuadrat ya. Hafalkan minimal 1 sampai 30 kuadrat ya. Dan nanti kalian dalam pengerjaannya itu mudah ya. Tidak
menghitung kembali, tapi langsung dalam ingatan ting. 1 kuadrat 1, 40 kuadrat berapa? 1600, 30 kuadrat berapa? 90, ya 900 gitu ya. Oke, terima kasih. Tolong dukung channel kami, jangan lupa like, kemudian subscribe ya, komen juga kalau bermanfaat ya, di share ke teman-teman yang lainnya agar PJJ ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam